Eh, saya coba cepat saja. Jadi ini kalau tadi hal teknis, kemudian ngomong masalah administrasi, policy yang bikin pusing, penuh debat tebal biasa tentang undang-undang. Nah ini kembali ke teknis. Jadi ini adalah salah satu alternatif dinding perkuatan tanah yang sering kita hadapi, sering kita jumpai di lapangan. Dari gambar ini juga udah banyak contoh Pak yang sudah dalam keseharian kita lah, baik di daerah perkotaan, maupun daerah remote gitu, banyak kita jumpai bagaimana kita bisa membuat dinding penahan tanah, dan seperti yang dijelaskan Pak Wahyu tadi, ini adalah menjadi salah satu kompetensi gitu ya, seorang geotech engineer harus bisa memahami secara lebih baik terhadap bagaimana struktur dinding penahan tanah. Kok nggak bisa next ya? Oh ini. Ini saya pikir tadi sudah, nggak perlu saya jelaskan. Ini kira-kira isinya, tantangannya apa sih yang biasa kita sering hadapi, kemudian nanti standar SNI, ini udah dibikin oleh teman-teman Hati juga Pak. Jadi Hati itu karyanya luar biasa Pak. Kalau saya bergaul dengan teman-teman LPJK, nama Hati itu harum sekali Pak. Harum sekali itu dalam artian selalu menjadi reference gitu ya. Begitu dari Pak Hati, wah. Jadi selalu ada kata wah. Jadi terima kasih Pak Bigman gitu yang memberikan impresi yang luar biasa ke LPJK, kontennya luar biasa dan itu selalu menjadi acuan gitu. Dan termasuk teman-teman PI juga, Hati itu menjadi lembaga yang disegani kok gitu. Jadi artinya selalu menjadi referensi. Hati gimana gitu. Jadi saya juga bingung ini. Kalau disuruh milih, saya juga bingung Pak Wahyu milih siapa nanti. Terserah Pak Ketua aja nanti. Kemudian nanti standar SNI untuk desain seperti apa, SNI 8460, kemudian nanti survei seperti tadi SKANI yang dijelaskan oleh Pak Wahyu, bahwa kita harus bisa melakukan suatu proses yang dari awal sampai terakhir, kemudian nanti apa sih bedanya konvensional retaining wall dengan saya sebut mechanical stabilized earth wall. Iya udah. Siapa ya? Kemudian nanti basic design, saya pikir nggak terlalu detail karena saya pikir udah banyak perangkat, udah banyak tool software yang bisa kita gunakan untuk membantu kalkulasi. Kemudian nanti kembali ke SNI, saya ambil poin-poinnya aja karena gini, salah satu persyaratan tenaga ahli atau profesional gitu ya. Tadi kan diskusi tentang pendidikan ya, ada pendidikan itu ada 3 jalur, vokasi, profesional, kemudian akademis gitu ya. Nah, saya pikir kalau masuk ke profesi seperti kita, seharusnya persyaratan utama Suaranya hilang ya, Pak ya? hilang ya? Sudah? Sudah keluar belum? Sudah balik, Pak. Sudah kedengaran. Oke ya, terus kemudian nanti beberapa project sampling aja lah ya untuk menjadi reference gitu ya. Oke, ini adalah challenge kita. Ini salah satu kawasan, nggak sebutkan, kita sering sekali lagi menghadapi landslide seperti ini, baik skalanya besar gitu ya. Kalau ini kan kita ngomong skalanya mungkin lebih kecil gitu. Kalau kita ngomong skala besar seperti mungkin landslide kemarin karena gempa, baik itu gempa Padang, gempa Palu yang terakhir kita pelajari bareng-bareng dengan teman Hati, ini adalah skalanya lebih kecil, tapi secara mekanisme macam-macam ada bedanya, ada samanya juga. Tapi paling tidak ini adalah yang sering kita hadapi, apalagi kalau kita sudah memasuki musim hujan, ini menjadi kejadian yang biasa, terutama di daerah yang pegunungan. Kemudian ini juga menjadi challenge juga, ini proyek kita sendiri Pak, jadi saya tunjukkan aja, tidak selalu hitungan kita itu ternyata ideal, berhasil. Banyak juga yang kita kayaknya udah pede, ini bener gitu, udah yakin, tapi ternyata alam berkehendak lain gitu ya. Punya perilaku sendiri yang dalam hitungan kita seharusnya mestinya nggak kolaps, tapi ternyata kolaps gitu ya. Dan ini kolapsnya mengerikan juga gitu, dekat dengan fasilitas publik yang taruhannya bisa panjang gitu ya. Kalau misalnya kegagalan struktur kita ini sampai berujung pada fatality misalnya. Jadi nanti pada saat
kita berprofesi, ini juga menjadi tantangan juga, jangan sampai nanti ketika kita bekerja keinsinyuran, tapi ternyata nggak punya tadi, seperti Pak Ayu sampaikan, nanti bermasalah. Ini yang desain siapa? Ditanya, sertifikatnya mana? Nggak ada. Selesai Pak kita. Jadi ini yang perlu menjadi concern bahwa hal-hal ini yang akan kemudian nanti kita hadapi, tidak hanya di problem landside, Pak, problem yang lain tadi Pak Marcelo juga menyampaikan hal yang sama. Baik kalau kebetulan jatah saya di perkuatan tanah, ini menjadi concern kita semua. Kemudian juga ini sama Pak, mungkin nanti di belakang ini adalah bagaimana kita mencoba mendesain landslide, kemudian kita perbaiki tepi sungai. Tantangannya pasti juga banyak. Satu, banjir, kemudian ketika banjir selesai surut, rapid drawdown gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi salah satu konten di SNI juga, bagaimana suatu perkuatan lereng, stabilitas lereng harus kita tinjau terhadap kondisi statiknya. Salah satu adalah rapid drawdown. Ini menjadi tantangan ketika banjir, kemudian sejam kemudian surut misalnya. Nah, ini tentunya harus dikonsider benar, apalagi di belakangnya bukan tanah granular, tetapi tanahnya adalah tanah kohesif yang tentunya perilakunya menjadi sangat perlu mendapatkan perhatian gitu. Beda dengan tanah kohesif. Kemudian ini juga problem Pak ketika kita dipaksa untuk membangun suatu dinding penahan tanah di kawasan yang sangat crowded gitu ya. Ini kalau kita lihat ini ada ada abutment dan kita harus bangun oprit yang panjangnya mungkin sampai 300, sementara di kanan kirinya luar biasa padat gitu ya, luar biasa padat, aktivitas jalan terus. Nah, ini menjadi tantangan kita juga gitu, bagaimana kita bisa melakukan suatu rekayasa engineering gitu, agar pekerjaan yang sulit itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik gitu, tanpa menimbulkan banyak efek pada lingkungan sekitar. Ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian ini juga problem hampir sama Pak. Jadi bagaimana sempit area. Jadi ini adalah salah satu aplikasi mechanical stabilized earth wall juga di area yang sangat sempit, di mana ini kebetulan fotonya sepi Pak. Kalau pas lagi jam ramai ini penuh dengan truk macam-macam dan kita harus bekerja. Tentunya masalah safety, masalah stabilitas ketika dilalui, seperti kita ketahui dulu ketika orang menggali underpass di Jogja, ada truk guling misalnya. Ini kan juga menjadi concern kita. Kita harus bekerja dalam kondisi traffic yang luar biasa pada space yang sangat batas. Ini juga yang selalu menjadi concern ketika Bapak-Bapak menyusun SNI 8460 selalu disebut bahwa mechanical MSA wall itu harus menggunakan referensinya internasional, kemudian selalu harus menggunakan tanah granular. Tapi kalau kita paksa di Indonesia, di kita gitu ya, itu workability-nya sangat rendah, sehingga akhirnya kita berpikir keras bagaimana MSA wall kita bisa perform well gitu dengan tanah merah. Kalau kita sebut tanah merah, tanah laterit, atau mungkin sandnya itu kisaran hanya 15%, adalah silt clay gitu. Bagaimana merekayasa ini supaya struktur kita bisa perform well. Ini dulu pernah saya present di forum IGS di Jerman, orang bertanya, kok bisa ya? Ya memang bisa, memang banyak negara sudah mencoba menggunakan laterit untuk aplikasi ini, walaupun seluruh standar, misalnya FHWA yang dipakai reference di SNI kita, itu selalu mensyaratkan mutlak harus menggunakan tanah, tabelnya adalah tanah granular. Tapi aplikasinya tidak hanya kita aja Pak, teman-teman lain gitu juga menggunakan tanah merah dan rata-rata perform well kok gitu. Nah artinya ketika kita mencoba nanti menyusun SNI yang lebih detail, karena kalau saya baca di SNI yang sudah ada memang belum terlalu detail, dan saya nggak tahu pertimbangannya, pernah disampaikan Pak Ko juga diminta untuk teman-teman IGS untuk mendevelop, karena memang itu hanya prinsip-prinsip saja di SNI, nanti didevelop lebih detail tentang bagaimana standar, mulai dari standar desain, standar construction terhadap MSA wall ini gitu, dan juga standar penggunaan material geosintetik juga gitu. Ini juga menjadi tantangan kita Pak sehari-hari yang selalu kita hadapin. Nah, Bapak sekalian, ini kita sudah punya standar Pak SNI 8460. Ini menjadi pegangan kita semua, seharusnya sudah capek-capek disusun oleh mungkin yang di sini
sudah ada Pak, ada Pak Masur, ada Pak Bigman, ada Pak Go juga, ada Pak Chandra dan lain-lain. Saya nggak hafal nama-namanya, paling tidak ini udah di launch tahun 2017 ketika zamannya masih Pak Masur ya tentunya. Nah ini saya hanya mengambil satu berkaitan dengan data geoteknik. Terima kasih, ini mungkin Pak Chandra sudah memberikan panduan bagaimana kita harus melakukan proses melengkapi data tanah gitu ya, supaya proses desain yang kita lakukan itu proper. Kemudian tentunya karena terkait dengan tema saya season 3 ini, yaitu lereng, kemudian juga dinding MSE, disebutnya di sini istilahnya lah MSE, mechanically stabilized earth wall, kira-kira gitu ya. Kita nyebutnya macam-macam, ada yang pakai keystone, ada yang pakai panel, ada yang segmental, macam-macam, tapi tidak prinsip engineering-nya kurang lebih seperti itu. Nah, ini standar yang bisa kita pakai, ini memuat tentang bagaimana akuisisi data lapangan, lab, pengambilan parameter, dia nanti masing-masing struktur geoteknik, salah satunya adalah lereng, dinding, macam-macam, rasanya ada di sini termasuk vakum, termasuk preloading, rasanya sudah ada pengaturannya di sini semua. Tinggal kita ngambil untuk dijadikan standar. Enaknya kita menggunakan standar, misalnya terjadi apa-apa, kita tinggal ngomong ke standarnya. Pak, kita bisa menggunakan SNI, jadi kalau terjadi collapse, berarti ada force majeure gitu. Kan kewajiban kita follow code gitu. Yang jadi masalah ketika kita udah menjadi engineer, udah madya, tapi ketika desain tidak menggunakan code, ini yang jadi masalah. Terus pakai apa gitu? Ya asal ini aja Pak, common sense. Nggak bisa, kita udah punya code, kecuali kita nggak punya code. Jadi saya pikir ini menjadi pengingat kita semua Pak. Jadi buat teman-teman engineer dimanapun berada, mari kita kembali code. Kalau code-nya kurang lengkap, dilengkapi. Kalau kurang baik, diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti kita secara profesional itu bisa mempertanggungjawabkan karya-karya kita sesuai dengan codes di negara kita. Kira-kira seperti itu misalnya. Dan ini juga terima kasih kepada Pak Masur dan teman-teman, ini banyak sekali di sini tentang peta sumber bahaya gempa tahun 2017. Saya pikir ini selalu diperbarui dulu ketika saya selesai kuliah pakai tahun 2002, kemudian tahun 2007, saya nggak ingat, 2010 keluar lagi, kemudian 2017 keluar lagi. Jadi memang selalu terupdate, dan ini sesuai dengan edaran Menteri, kita menggunakan yang 2% dalam 50 tahun. Saya terus terang statistik nggak terlalu paham, tapi paling tidak kita selalu menggunakan data ini untuk mencari PGA, kemudian dari PGA kemudian itu menjadi pegangan kita untuk melakukan desain secara pseudo dynamic ya, tidak bukan analisa dinamik, pseudo statik. Itu kira-kira seperti itu yang kemudian ini menjadi pegangan kita ketika melakukan seluruh proses desain terhadap struktur geoteknik kita. Dan saya pikir ini berlaku tidak hanya di geoteknik, tapi juga untuk gedung juga. Jadi semua sekarang jadi satu. Kalau dulu menurut Pak Masur kan masing-masing nih geoteknik punya, nanti gedung punya. Nah sekarang udah dijadikan satu. Kira-kira seperti itu yang sepaham saya gitu. Nah ini saya masuk aja langsung Pak, bagaimana kita melakukan suatu proses perancangan yang baik. Jadi satu, paling tidak kita harus punya kondisi umum. Ini kebetulan kalau kita sudah banyak menggunakan drone, karena drone itu murah, kemudian bisa membantu banyak lihat situasi problem yang ada, kita bisa drone terbangkan sejam 2 jam, kita mendapatkan data yang banyak, kemudian kita olah menjadi 3D image gitu ya, biar tahu morfologinya kira-kira kayak apa, oh ini longsor, ini kenapa, syukur-syukur ada pola-pola aliran air, kemudian setelah itu, setelah kita punya 3D, kita generate lagi menjadi gambar 3D, kemudian bisa lanjut lagi, kemudian kita olah menjadi topo. Walaupun kemudian harus di cross-check dengan survei yang lebih detail. Tapi karena ini Pak, kalau kita sewa surveyor gitu kan kadang-kadang kasar gitu, kerjaan total station gitu ya. Udah 1 hektar kerjaan selesai, kita juga bingung. Tapi begitu kita cross dengan survei drone, ternyata kadang-kadang drone jauh bisa memberikan data yang lebih detail gitu ya. Nah, tinggal dijejerin aja, kemudian paling tidak gini, kalau misalnya menggunakan survei, itu kan butuh waktu. Kalau ini drone, paling tidak dalam setengah hari, kita sudah langsung bisa mendapatkan kontur, sehingga kita langsung tahu kondisi lerengnya, longsornya kayak apa, cross-section-nya kayak apa. Dalam hitungan jam, Pak, bisa dapat asal komputernya kuat, memproses drawing dari drone image, kemudian kita proses, kemudian kita dapatlah
peta yang lebih baik sehingga kita memahami permasalahan secara lebih global, kemana arah alir, mungkin di sana ada catchment area, kemudian perlu area yang disurvei lebih luas dan sebagainya. Saya pikir ini sangat membantu, walaupun mungkin tidak ilmu geoteknik, Pak, ini kan ilmu geodetik, tapi paling tidak ini bisa mensupport ketika kita bisa memahami problem di satu titik yang itu terinteraksi dengan yang lebih luas, area yang lebih luas lagi gitu. Nah, ini di SNI juga, Pak. Kenapa saya tampilkan ini sudah ada standarnya di SNI, dan dari pengalaman kami berinteraksi dengan teman-teman, baik itu kontraktor maupun owner, itu kalau mengadakan pendidikan tanah itu seenaknya aja, Pak. Begitu tanahnya dia di longsor gitu, ini Pak datanya mana? Wah, datanya jaraknya aja 200 meter dari masa ada problemnya, dan dipaksa suruh pakai. Yang mumet kita, Pak. Jadi saya pikir ini menjadi standar buat teman-teman yang terlibat di soil investigation. Saya pikir ini bukan barang yang aneh, tapi paling tidak bisa memahami, oh berarti kalau kita punya problem landslide, titik-titik mana sih yang harus kita ambil, kemudian tujuannya apa, supaya kita bisa mendapatkan profiling seperti ini. Dan yang paling penting adalah kondisi groundwater level. Itu menjadi kata kunci, karena kata Terzaghi, ilmu geoteknik itu tidak akan ada kalau tidak ada air di dalam tanah. Jadi kalau tanahnya kering semua seperti beton, ya ilmunya menjadi nggak terlalu kompleks. Tapi kalau kita ngomong geoteknik, kemudian di situ ada air, ilmunya menjadi lebih kompleks dan paling susah, dan tidak hanya exact, tapi memerlukan arts, perlu engineering judgment, dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita timbunan, ini adalah berapa sih kedalaman, ini sudah dipersyaratkan di SNI. Jadi kalau kita udah punya SNI enak sekali nih, jadi nggak usah pusing-pusing. Begitu Pak, ini buat datanya nggak bisa dipakai karena SNI seperti ini, tolong dong diperbaiki dan sebagainya. Dan seharusnya kalau ini bisa tersosialisasikan, begitu ada inisiatif melakukan pendidikan tanah, baik oleh owner, kontraktor, langsung follow ini aja, udah ikutin ini aja, sehingga nanti begitu diserahkan kepada konsultan atau kepada spesialis, itu nggak perlu ngulang lagi. Karena terus terang ketika kita menghadapi masalah, kita hampir selalu mengulang, Pak, mengulang pekerjaan penyelidikan tanah, karena pada datanya tidak cukup untuk kita yakin mengadakan suatu analisa. Jadi ini menjadi sangat tidak efisien, akhirnya data tanah yang tebel minta ampun itu kadang-kadang kita dikasih isinya berapa ini Pak, data isinya 2 rim gitu, berarti 1000 halaman, tapi nggak bisa dipakai karena nggak sesuai dengan yang problem yang dia hadapin gitu. Ya ini juga menjadi catatan juga buat kita semua. Ini sudah diatur semua, kalau timbunan seperti ini, kalau galian seperti ini, kalau kita mau bikin konstruksi seed pile atau retaining wall, datanya harus seperti kedalaman berapa dan sebagainya, itu sudah ada semua di SNI kita. Jadi luar biasa, SNI kita tinggal kita follow aja gitu. Nah, tujuannya apa? Ini salah satu contoh, Pak. Ini disuruh bikin, kita ada lereng di sini, Pak, ketinggiannya sekitar 14 meter, kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi Justian atau siapa yang di sini. Gimana kita suruh menganalisa, ternyata borlog dia itu zigzag ini Pak, BH3, DB2, 1. Ini diminta untuk analisa stabilitas. Ya mumet Pak kita, apa ya di titik sini sama gitu, atau dan sebagainya. Jadi ini hampir selalu kita jumpain. Akhirnya apa? Ya kita ngadakan lagi, cost lagi gitu. Jadi memang ini menjadi masalah. Ini juga sebelah juga sama gitu. Begitu dia punya problem mau bangun timbunan tinggi 14 meter, tapi bikin penyelidikan tanahnya nggak ada polanya, nggak ngerti tujuannya kemana. Pokoknya ada aja deh, begitu dikasih konsultan atau dikasih spesialis, seperti kita yang mumet. Walah Pak, datanya gini, kita suruh desain. Gimana caranya Pak? Terus gimana Pak? Ya lagi Pak, wah nggak ada dananya lagi Pak, pakai ini aja Pak. Kita dipaksa untuk menggunakan data yang reabilitasnya ya rendah gitu. Jadi memang ini menjadi PR kita harapkan ini bisa kita perbaiki dengan memperbanyak tadi yang sertifikasi macam-macam, kepahaman penggunaan data tanah dan sebagainya, sehingga diharapkan setiap aktivitas geoteknik itu memang benar gitu ya. Kemudian nah tujuannya apa? Kita saya pikir sudah sangat familiar, supaya kita bisa bikin soil profiling, Pak. Baik itu menggunakan stress strain analysis dengan finite element, saya pikir harus detail datanya supaya kita bisa bikin model secara benar gitu ya, stratifikasi tanahnya, lapisan atas apa, bawahnya apa, tebelan berapa gitu. Kalau
data tanahnya zigzag kayak tadi, kemudian dipaksa menjadi satu analisa strain plane, kita juga bingung, ini benar nggak ya kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu problem yang sering kita hadapi di lapangan. Kemudian juga kalau misalnya ini lereng yang sangat panjang, Pak, ini ketinggian bisa sampai hampir 60 meter, Pak. Bisa dibayangkan kalau data tanahnya jelek, resikonya menjadi luar biasa. Ini kita alamin juga. Bagaimana kita kesulitan juga groundwater level ini, Pak, yang selalu menjadi momok buat buat stabilitas baik dinding maupun lereng. Jika kita tidak tahu persis groundwater levelnya, itu mengundang penyakit namanya, Pak. Jadi pertama yang harus di-concern adalah melihat perilaku baik drainasi permukaan maupun groundwater level, karena itu menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian yang paling penting juga ketika itu terkait dengan timbunan, tentunya tanah timbunan juga harus dilakukan engineering treatment, bukan engineering treatment-nya, engineer lah gitu ya. Kita harus cek benar tanah timbunannya apa, kemudian kita harus tes compaction yang jelas, kemudian tes Attenborough kalau memang itu memiliki plastisitas, kalau tanahnya adalah tanah fine grain, soil gradation-nya kita tentukan, oh ini termasuk jenis tanah apa, seperti kita lihat ini Pak, setelah kita tes, ternyata sennya hanya 2%, Pak. Bisa dibayangin tanah merah yang kita bisa compact seperti ini, dan propertiesnya lumayan tinggi, ternyata V-nya bisa sampai 30-an sekian, benar ya? Nah, 28 derajat. Nah, tesnya apa, saya lupa, nanti bisa dicek. Kemudian juga tes CBR, tapi paling tidak ini menjadi concern, kadang-kadang owner tinggal udah ngambil dari tanah sebelah aja, padahal kita engineering propertiesnya nggak tahu gimana kita mau melakukan desain gitu. Jadi satu tanah existing sendiri, kemudian tanah timbunan yang akan kita gunakan harus kita pahami secara baik supaya kita bisa menghasilkan struktur yang baik gitu. Nah, ini menjadi concern kita ketika melakukan suatu proses kegiatan survei dan investigasi awal supaya sebelum kita melakukan designing, kita punya data yang cukup supaya kita pede gitu ya, karena kita nggak pede semuanya asumsi ya, kalau asumsi semua bukan engineer repot juga, jadi tukang ramal kita, tukang nujum kan repot jadinya. Jadi kita harapkan ini menjadi pengetahuan buat teman-teman juga bahwa sepertinya biasa Pak, tapi praktek di lapangan ini sulit sekali Pak kita dapatkan data-data seperti ini gitu ya. Kayaknya gampang compaction, tapi ternyata kita harus kontrol dengan baik dengan alat tes Sencone, kemudian diikuti dengan proses tes di lab juga. Nah, ini kalau tadi tanah merah, kita juga sering berhadapan dengan tanah kalau seperti enak ini Pak, kalau tanah granular seperti ini untuk mechanical stable wall, walaupun ini rasanya kegedean, tapi ya sudah, kadang-kadang kita juga nggak bisa nolak. Gimana kalau isinya batu semua kayak gini gitu kan? Ya ini juga menjadi tantangan, karena kita harus memaksa untuk nyaring dulu gitu, sebelum dituang kita saring dulu supaya butirannya tidak batu boulder yang ditaruh, tapi minimal diameternya bisa kecil gitu ya. Ini juga menjadi challenging kita semua. Nah ini kalau tadi sudah ngomong, kemudian kita ngomong Pak, karena tadi adalah kita menjadi alternatif, jadi bahwa saya mungkin nggak perlu menjelaskan apa sih geosintetik, tapi paling tidak ini sangat familiar. Pak Wahyu sudah seumur-umur dengan geosintetik sejak lahir katanya, rasanya familiar, nggak perlu saya jelaskan. Dan ini saya pikir kita tahu banyak struktur yang menggunakan seperti ini Pak, saya nggak tahu namanya, ini L-shape, pakai profile yang tinggi seharusnya karena momennya luar biasa. Ada juga yang hanya sekedar ditempel batu, ada juga dengan soil nailing, shotcrete, kemudian juga ini diafragma wall gitu ya, kemudian juga Dusas pun mengeluarkan L-shape seperti ini gitu kan. Ini kalau tanahnya bagus Pak dia dukungnya, kalau enggak ya mumet juga ini. Kemudian ini pakai metal strip, ini juga sudah ada di SNI kita juga. Kemudian juga ini menggunakan sheet pile yang sangat umum dan banyak digunakan di banyak aplikasi, baik untuk di badan air atau di dinding penahan tanah biasa, di abutment juga sering kita jumpai teman-teman banyak menggunakan sheet pile. Nah, ini kemudian MSC wall yang banyak kita gunakan, yang jelas elemennya lebih ringan gitu ya, secara struktural lebih ringan, hanya mengandalkan material sintetis, geogrid bisa geotekstil, bisa mungkin
friction tie atau geostatic strip ya istilahnya. Kemudian tinggal facing-nya tinggal kita pilih. Saya pikir juga banyak terlibat. Ada juga mungkin kayak teman-teman Gebion gitu ya, Makaveri atau Jongka atau apa juga menggunakan material metal perkuatannya. Tapi ini sekarang menjadi umum karena relatif murah untuk ketinggian tertentu, Pak. Kita juga pernah ngitung berapa sih struktur MSE itu lebih efisien dibanding konvensional, ketinggian berapa sih kalau sampai titik mana itu kemudian menjadi lebih murah, mana yang menjadi lebih mahal. Yang jelas ini sudah banyak diaplikasikan, baik untuk di perkotaan, kalau ini kebetulan di jalan, ini untuk perumahan Pak, kalau ini di jalan tol Semarang, kalau nggak salah, Semarang Salatiga, Semarang Solo, kemudian ini juga sama Pak, ini di dekat situ Pak, di dekat Citos, ini menggunakan polyester strip, panelnya panel besar, beton, kemudian ini untuk ABT, di kawasan ini juga combine Pak, ada juga yang menggunakan sipel, gabung aja ini sama si yang punya gitu, mana yang lebih mudah dan lebih cepat pelaksanaan. Yang jelas ketika instalasi kita tidak memerlukan peralatan yang luar biasa besar, kita cukup menggunakan eskavator yang memang digunakan untuk pekerjaan backfill-nya. Nah, ini kira-kira komponen saya lanjutkan saja. Ini yang jelas kalau kita ngomong dinding perkuatan tanah, selalu ada komponen facing, perkuatan, dan tanah timbunan sendiri. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa tanah itu kan selalu menjadi beban. Tapi di sini tanah jangan dijadikan beban, tapi tanah itu diambil kekuatannya untuk kekuatan dia sendiri. Kira-kira seperti itu. Nanti kita coba lebih lanjut. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya menggunakan konvensional, baik itu ini bisa dari beton L-shape tadi yang digambar, bisa menggunakan gravity wall, bisa menggunakan struktur yang konvensional lainnya, di mana salah satu yang perbedaan krusial dibandingkan kita menggunakan material geostatik sebagai dinding penahan tanah adalah momennya, Pak. Jadi kalau kita punya struktur seperti ini, ketika kita dulu belajar pondasi 1, momennya selalu tertumpu di tumit. Jadi di sini adalah titik yang mengalami beban yang paling besar. Karena apa? Seluruh beban di sini, sepenuhnya tanah itu menjadi beban. Jadi tanah itu tidak diambil efek kuatnya gitu, kira-kira, untuk dipakai untuk menahan dirinya sendiri, tapi seluruhnya tanah itu menjadi beban. Sehingga momen itu tertumpu di satu tempat. Bisa dibayangkan tentunya struktur ini menjadi sangat harus kuat. Penulangannya harus kuat, dimensinya harus besar, supaya untuk mendapatkan kekuatannya. Nah, lalu bedanya apa kalau kita menggunakan perkuatan? Jadi kalau yang tadi, kalau kita balik sebentar, seluruhnya ditumpukan di sini, tapi kalau ini enggak, ketika kita belajar lateral earth pressure, tentunya benda SG3, dan itu tidak hanya tertumpu di sini, justru di sini nyaris tidak mengalami momen sama sekali, karena seluruh gaya yang bekerja itu dipecah-pecah, kemudian didistribusikan secara segmental di facing-nya. Kira-kira seperti itu. Sehingga di sini tidak ada akumulatif momen yang besar, sehingga tidak memerlukan pondasi yang besar, gitu ya. Karena kan ketika kita ngomong dinding perkuatan tanah, pasti momen di bawah luar biasa besar, sehingga membutuhkan tapak yang lebar, atau kalau nggak ada space berarti kita harus memerlukan pondasi dalam. Bisa bore pile, bisa spoon pile dan sebagainya. Nah, itulah bedanya. Jadi seluruh gaya itu didistribusikan melalui proses distribusi gaya, kemudian itu ditahan oleh pias-pias yang kecil sehingga gayanya tersebar dengan merata di sini, sehingga tidak ada efek akumulasi point stress yang sering membutuhkan struktur yang sangat besar, sehingga ini setelah struktur lebih ringan seperti dilihat dari gambar tadi. Saya pikir ini mekanisme sama seperti kita belajar dulu fisika kedua ya, yang ada friksi dan sebagainya, bagaimana normal pressure yang didapat dari berat tanah itu kemudian bisa kita pakai untuk memberikan suatu resisten di material perkuatan, sehingga itu kita gunakan untuk stabilitas. Saya pikir saya nggak perlu menjelaskan, di sini kan teman-teman geoteknik semua, nanti repot nanti saya takut salah juga. Tapi saya pikir ini prinsipnya yang selalu kita gunakan, dan di saya juga sama, ini adalah mekanisme friksi yang biasa. Kira-kira seperti itu Pak, bahwa
ketika ini ada suatu sliding yang bisa kita hitung dengan berbagai macam cara, ada Janbu, ada Valenius, ada macam-macam yang juga udah disebutkan di SNI kita metodenya. Kemudian di sini ada material yang terconfine, yang kemudian memberikan efek pull out resistance yang menyebabkan yang seharusnya momen penggelincir itu lebih besar, sekarang ada momen penahan yang ditambahkan dengan adanya material perkuatan yang kira-kira seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan material yang planar, biotekstil atau biogrid atau apapun gitu ya, yang punya friksi yang baik, punya kuat air yang cukup, sehingga nanti bagian yang terslide bisa tertahan karena adanya confining atau pull out resistance dari material yang ada di belakang garis keruntuhan si lereng atau si dinding tersebut. Nah, ini biasanya sesederhana, Pak. Saya nggak menghitung, nggak menyajikan terlalu detail, tapi paling tidak cukup dengan Excel sederhana kita udah bisa menghitung banyak. Bisa kita cek pull out force-nya, resistennya, kemudian macam-macamnya. Cukup menggunakan Excel yang relatively simple dengan rumus-rumus. Kalau misalnya ada gempa ya kita cukup menggunakan Monoko BOKB dengan tadi data gempa yang sudah kita dapatkan dari peta gempa kita, kemudian kita masukkan, kemudian kita kalikan suatu faktor menjadi koefisien horizontal, kemudian kita masukkan sebagai tambahan beban dinamik akibat gempa. Nah, ini adalah cara yang sederhana sehingga kita bisa mendapatkan panjang perkuatannya berapa sih, kuat material yang kita perlukan berapa sih, kita udah bisa dapatkan semua, sehingga nanti tinggal kita implementasikan dalam desain. Termasuk tentunya ada tambahan semacam drainase, macam-macam. Saya pikir itu juga udah ada di SNI, tinggal kita lihat aja, oh SNI perlu drainase di belakang. Udah kita ikutin aja, follow aja, orang diminta sama SNI kok gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah tugas sebenarnya how profesional atau engineer bekerja. Lihat code-nya ada enggak gitu kan. Kalau ada code-nya follow aja. Kita udah punya SNI. Kalau enggak kan kalau teman-teman dulu sebelum ada SNI kan merefer ke FHWA. FHWA itu standar untuk dinding penahan tanah tebelnya minta ampun. Kalau kita kan cuma beberapa halaman. Karena kan coba disederhanakan gitu. Kalau dimuat semua, wah SNI isinya cuma retaining wall aja, itu nanti repot urusannya. Jadi terlalu banyak. Jadi kira-kira seperti itu proses yang selalu kita lakukan. Nah, ini SNI, Pak. Jadi selalu kita cek dengan kondisi-kondisi seperti ini pada saat akhir konstruksi, kemudian pada saat steady state seepage, kalau memang di situ ada air, karena air ini selalu saya katakan menjadi tantangan gitu ya, bukan musuh sih. Kalau dikatakan musuh kan berarti harus dihindari, enggak. Kalau kita bersahabat, artinya air itu kita handle dengan baik, kita alirkan pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan problem di structure kita. Kemudian juga kita harus cek sudden drawdown atau rapid drawdown. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita harus cek ketika beban gempa, karena kita tahu negara kita adalah negara earthquake prone, sehingga harus kita consider benar gitu terhadap bahaya gempa. Ini semuanya ada di SNI, Pak. Jadi kita tinggal follow aja, termasuk pembebanan, kemudian safety factor, semua ada semua. Selama kita follow aja, Pak, kita follow gitu ya, aman gitu. Jadi kalau salah nanti nyalain yang bikin aja, Pak. Oh, yang bikin kok seperti itu. Kan saya follow code gitu. Jadi kalau salah, salahkan code-nya dong gitu kalau terjadi sesuatu gitu. Kira-kira seperti itu kita menyederhanakan ininya. Walaupun secara akademik juga harus dilihat benar nggak sih, dicek benar gitu. Tapi paling tidak kalau kita follow code secara hukum kita sudah berusaha untuk memprotek bila terjadi something happen, kan kita nggak menghendaki, tapi paling tidak resiko sebagai seorang perencana kan gitu, Pak, bisa gagal bisa berhasil gitu kan. Semoga berhasil terus, tapi kan kita nggak tahu, kadang-kadang seperti kata-kata tadi kita merasa yakin udah benar, ternyata di perjalanan banyak uncertainty. Kalau ngomong tanah kan banyak uncertainty factor-nya gitu. Kalau ngomong beton enak, semuanya precise. Kita ngomong kuat tekan sekian, kuat tarik reinforce-nya sekian itu relatif benar secara mekanika. Tapi kalau tanah kita mau ngambil nilai C yang dipakai berapa aja karena udah mumet. V-nya berapa ya? Itu udah banyak pertanyaan atau faktor yang harus kita pertimbangkan. Oh, V-nya 25. Apa iya sih? Janganlah ambil 15 aja. Itu aja udah setengah mati gitu. Untuk memastikan bahwa segala sesuatunya nanti benar gitu ya. Nah, ini kemudian juga masalah gempa, Pak, sesuai dengan edaran Menteri PU. Lagi-lagi kita kembali ke code, Pak. Dan saya pikir ini juga
Menteri PU nggak asal bikin, tapi juga atas masukan dari teman-teman geoteknik juga gitu. Umur rencana adalah 50 tahun dengan masa kira-kira 2% lah, kira-kira seperti itu. Kemudian faktor keamanan terhadap gempa minimal 1,1. Kalau ini adalah karena menggunakan residu statik gitu ya, tapi kalau statik seharusnya lebih besar, pastinya ada nanti di SNI tersebut. Nah, inilah peta gempa, ada banyak lampiran, semuanya sudah tercantum semua di peta peta gempa kita, tinggal kita lihat mau pakai yang mana nih. Tergantung kita, tergantung kebutuhan, semuanya sudah disajikan oleh tim gempa, ada tim berapa itu, Pak Masur, Pak Lutfi, Pak Denilman, dan lain-lain. Lagi-lagi ini sumbangan geoteknik Pak buat Indonesia, jadi saya pikir saya bangga di hati karena kontribusinya luar biasa. Dan ini dipakai untuk tidak hanya geoteknik, dari seluruh bangunan. Nah ini juga tadi setelah ketemu ininya, kita cek ininya, ini SNI 2000, mestinya 2002 SN nomornya berapa, untuk mengetahui atenuasi. Kalau tadi kan di percepatan di batuan dasar, kita harus cek batuan di atasnya, atau tanah di atasnya, menggunakan kecepatan rambat gelombang, bisa menggunakan nilai NSPT, bisa menggunakan nilai kuat geser, kemudian dari situ kemudian kita convert, ada suatu atenuasi, oh kalau di batuan dasar sekian, kalau tanahnya sedang, kira-kira sampai permukaan berapa ya? Oh baru dikalikan dengan suatu amplifikasi. Nah ini adalah sudah diberikan semua di SNI kita, ya tinggal follow. Kalau sudah follow gitu enak Pak, jadi tidak usah terlalu pusing. Oh kalau berarti misalnya kayak di Aceh 0,65, kita bangunnya di tanah keras, sedang dan sebagainya, tinggal kita follow code, sudah tidur nyenyak lah kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sudah disebutkan Pak, referensi metode, walaupun di SNI kita belum dijelaskan, BISOP kayak apa sih, kemudian kalau Janbu kayak apa sih, hanya disebutkan gini aja. Nah, saya nggak tahu memang hanya seperti itu, atau memang harus disebutkan, oh kalau BISOP pendekatannya ini konsekuensinya apa, kalau Janbu apa digunakan untuk kondisi apa. Saya nggak tahu, tapi jelas ini sudah tersedia, dan kalau kita punya software, biasanya juga kita pilih software-nya menggunakan metode apa nih. Bisa menggunakan slope, bisa menggunakan Fluxys pun bisa, gitu ya, kan menggunakan CV reduction, tapi tidak limit equilibrium, tapi menggunakan stress strain analysis, tapi juga kita bisa mendapatkan safety factor. Nah ini salah satunya menggunakan limit equilibrium, kita menggunakan GGU, kadang juga menggunakan slope V, tapi ini yang paling sering karena sangat simple. Program ini sangat sederhana, tapi dari pengalaman kita working well gitu ya. Artinya struktur yang kita analisa ini aman-aman saja gitu. Kemudian kita lebih menggunakan yang dari Jerman. Nah, saya juga nggak tahu seharusnya SNI apakah diatur juga nih. Oh kalau menggunakan equilibrium seharusnya menggunakan software ini gitu. Apakah perlu seperti itu? Nanti dikira pesan sponsor, tapi tidak bisa menjadi reference. Karena kan banyak software yang beredar, bisa juga nanti bisa menggunakan Plugins, bisa menggunakan Midas, bisa menggunakan Flex, bisa menggunakan nggak tahu apa lagi, kalau yang equilibrium juga banyak sekali tersedia di pasaran gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan juga. Nah, ini saya lewatin tadi sudah. Ini untuk, ini tadi, kalau tadi untuk lereng Pak, kalau ini adalah untuk MSC wall, saya pikir tadi komponennya sudah. Ini juga udah diatur Pak, penjangkaran harus berapa, 0,7H. Karena saya pernah menemukan desain retaining wall kebetulan di Palu, Pak. Dikasih ke kita untuk minta penawaran. Tapi L-nya nggak sampai 0,7. Saya juga bingung, lah ini desain siapa ini? dari rule of thumb awal aja udah nggak benar. Saya juga, ngawur ini. Ya sudah, akhirnya kita nggak follow desain itu. Kalau disuruh bangun ngikutin ini, kalau ada apa-apa gimana gitu, nggak berani. Kalau misalnya mau saya rubah apa, ya konsekuensi cost-nya menjadi beda, karena L 0,7 panjang penjangkaran dengan L-nya hanya mungkin hanya 0,2, ya ceritanya pasti beda gitu, beda stabilitas, beda ekonomisnya juga gitu, cost-nya juga. Nah ini banyak kita jumpain, jadi rule of thumb-nya dipenuhin dulu, baru kemudian kita ngitung detail. Nah, itu yang bisa kita lakukan, rule of thumb yang udah di-declare di SNI follow dulu nih, minimal. Nah, kemudian baru dihitung detail. Karena dalam praktek kita, di kondisi gempa, 0,7 itu nggak pernah cukup, Pak. Selalu kita di atas 1. Kita menghadapi gempa mungkin 0,3, 0,4, apalagi kalau kita udah mendesain di daerah rawan gempa, pada Medan, di Aceh, di Bengkulu,
sampai ke turun ke bawah, tentunya di Jogja itu pasti beda ketika kita mendesain retaining wall ada di Jakarta, dan konsekuensi panjang penjangkarannya juga pasti akan beda. Nah, ini semua sudah diberikan di SNI juga, termasuk berapa sih harus dimasukkan, ini juga sudah diatur dan referensinya sama dari FHWA. Ini kalau nggak salah, seingat saya Pak Go ini yang bikin saya chapter ini gitu, karena pernah disosialisasikan di INA-IJS. Kemudian, nah ini Pak yang selalu menjadi ini ukuran butiran, dan ini selalu menjadi perdebatan. Kok pakai tanah merah bisa? Hampir semua teman-teman spesialis di retaining wall banyak yang udahlah tanah merah yang penting indeks plastisitinya sekian gitu. Misalnya ini sudah di-declare juga. Kemudian tanah merah super, kadang kan kita di lapangan gitu, tanah merah super, ada tanah merah yang boncos, macam-macam. Nah ini menjadi, dulu kita pernah mencoba dengan Pusjatan bikin spesifikasi tanah merah yang bisa digunakan untuk MSC Wall, tapi ternyata nggak selesai. Nah saya pikir ini bisa menjadi tantangan bahwa memang availabilitas tanah granular lebih sulit dibanding tanah merah, sehingga tanah merah pun yang bisa digunakan seharusnya distandarkan gitu ya. Ini boleh nggak boleh, bisa pakai acuan mungkin gradasi, bisa pakai parameter PV dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini juga sudah ada faktor keamanan terhadap lateral, eksentris, dan saya pikir tinggal lihat, kemudian kita hitung aja, kita sajikan datanya, plug in, kita udah hitung dengan prinsip-prinsip geoteknik, ketemu safety faktor sekian, udah tidurnya nyak Pak kita, karena semuanya sudah terspesify. Jangan sampai nanti begitu dicek ternyata stabilitas katakanlah global 1,1 kondisi statik, begitu kolaps dicek SNI-nya, loh kan SNI mintanya 1,3, kamu 1,1 kerjakan saja, ya sudah kita jadi masalah nantinya gitu. Kira-kira itu konsekuensi hukumnya nantinya. Seharusnya profesi engineer, profesi seperti kita juga punya kode etik seperti itu dengan mematuhi code yang ada. Nah, tinggal nanti seperti sama Pak, ini dimasukkan semua pakai Excel sederhana, bisa menggunakan software, whatever gitu ya. Kalau kita lebih suka cek manual dulu. Manualnya yakin sudah, karena manual itu kan gampang dilihat Pak. Black box gitu ya. Kalau software kadang-kadang kan black box. Kita juga menggunakan namanya MSAW gitu ya dari Amerika gitu. Hasilnya kita black box, kita nggak tahu ini kok bisa ketemu ini dari mana gitu kan. Udahlah cek manual aja dulu deh gitu untuk yakin gitu kan. Nah, artinya ini menjadi tantangan yang menarik juga bahwa segala sesuatu untuk meyakinkan akan baik-baik saja kita ngecek sesuatu yang kita tahu. Nah, baru setelah tahu hitungan manualnya boleh kita menggunakan software sebagai verifikasi internal, eksternal. Saya nggak perlu dijelaskan bahwa semuanya harus dilakukan, dan juga dengan adanya hitungan gempa menggunakan geostatik gitu ya. Nah ini adalah sampel Pak, proyek-proyek yang kita lakukan. Memang challenge-nya macam-macam Pak. Kalau ini bisa dibayangkan di tengah hutan, tanahnya lunak, harus bikin retaining wall setinggi 12 meter kalau nggak salah ingat gitu ya, untuk rem apa namanya batu bara itu apa sih, untuk nuang batu bara itu Pak, dan bebannya truk yang rodanya segede setiap orang gitu ya. Ini juga challenging-nya luar biasa. Pernah ada collab satu section, dievaluasi, dibenerin, ya bener gitu Pak. Jadi kalau collab kita diperbaiki lagi Pak. Jadi memang itu konsekuensi sebagai engineer. Gimana? Ditanyain Pak, ada jaminan. Kalau collab gimana? Ya sudah Pak, kalau collab saya bangun lagi Pak, gitu aja. Pak ya rugi pasti bangun lagi, pasti kita. Itu jadi komitmen engineer kita bahwa apa yang kita desain seharusnya benar. Jadi paling tidak engineer di kantor itu lebih ekstra hati-hati. Kalau mendesain jangan sampai collab. Kalau collab udah bubar kita semua. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga sama Pak, menggunakan seperti ini di daerah remote. Ini juga sama. Ini awalnya kita bangun seperti ini di sungai. Ini pernah kebanjiran Pak, hampir kelelep semua gitu. Alhamdulillah ketika banjir kemarin Desember, awal tahun baru ya, ini kelelep Pak, ini full. Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja gitu ya. Artinya sudah mengalami uji beban rapid drawdown. Jadi malamnya penuh, paginya hilang. Nah itu yang bikin pusing. Kalau hilangnya selama seminggu nggak apa-apa Pak, for water pressure di dalam rilis gitu. Tapi kalau malamnya full, tiba-tiba paginya airnya nggak ada, itu yang bikin kita stres gitu. Jangan-jangan gitu kan.
Nah, ini contoh juga, kemudian ini juga sama Pak, ini di satu lereng, ini di Makam Imogiri Pak. Jadi longsor ini mengubur 2 komplek perkuburan. Kita bekerja juga takut ini karena banyak mayat tertimbun. Alhamdulillah ini sudah selesai, alhamdulillah ini baik dikombinasi. Sebelumnya semuanya menggunakan hard structure, tapi ternyata di tanahnya keras, nggak bisa piling, ketahanan terhadap gulingnya nggak ada. Akhirnya direvisi, kemudian kita usulkan menggunakan MSA wall, dan alhamdulillah slope protection seperti ini baik-baik saja. Nah, ini juga sama Pak, ini di tol tadi saya ceritakan, paling tinggi sekitar 14 meter. Ini juga challenging juga Pak, deg-degan juga, 14 meter itu very high gitu ya, tapi alhamdulillah work well gitu ya. Semoga seterusnya work well gitu. Kadang-kadang kita takut gimana kalau misalnya ada intervensi faktor eksternal yang tidak kita perhitungkan gitu ya. Nah, ini juga sama Pak, ini untuk menggunakan panel beton. Ini kalau nggak salah di Banda Aceh, di tengah kota Pak, ini juga challenging-nya luar biasa, pusing, dimarahin pengguna jalan, apalagi di sana Pak, wah, luar biasa. Mungkin teman-teman dari Aceh juga tahu, ini adalah retaining wall yang dikerjakan di Simpang Susun Surabaya atau apa, saya lupa namanya. Ini menggunakan strip, polyester strip, ini juga sama Pak, ini tadi saya ceritakan, full tanah merah Pak diisi, jadi tidak melibatkan tanah granular sama sekali. Ini juga sama section yang berbeda, itu di Simpang Susun Desari, kalau kita dekat Citos itu Pak. Kemudian ini juga sama, ini di lupa, nggak tahu, semoga ini juga menggunakan sirtu. Kalau sirtu udah setengah aja Pak, kita nggak terlalu khawatir gitu ya. Nah, ini Pak, saya pikir itu aja karena singkat. Ini mungkin ada video. Ini saya cepetin aja, iklannya lewatin, saya dimarahin Pak Aksan nanti. Ini di Bogor. Ini yang longsor tadi Pak, jadi bagaimana kita mengatasi ini? Saya cepetin aja lah ya. Nah, ini kita mulai, selalu kita bikin dasar yang baik karena groundwater levelnya sangat dangkal, jadi kita harus pakai bronjong supaya ketika kita isi tanah compaction tidak masalah. Jadi kita naikkan dulu elevasi, kemudian baru MSW-nya kita naikkan. Nah, kita menggunakan sirtu karena kita khawatir terhadap groundwater levelnya gitu ya. Untuk drainase, karena kita disarankan untuk di belakangnya menggunakan sistem drainase. Nah, ini jadinya Pak, ini jadinya setelah 2 atau 3 bulan bisa kita tanami, kemudian kita tidak tahu bahwa di belakangnya ada sistem dinding penahan tanah. Saya pikir itu, kemudian mungkin satu lagi ini, nah ini di Balsam Pak, salah satu section di tol Balikpapan Samarinda, ini pusing sekali karena banyak batu bara muda, clay sill mungkin ya, saya nggak tahu clay sill, jadi ini ampun-ampun, di titik ini longsor bolak-balik, kemudian kita alhamdulillah bisa perbaiki, ini jadinya kira-kira di atasnya pakai erosion protection. Ini juga menggunakan sistem itu, kemudian mungkin yang terakhir aja, ini di Desari tadi Pak, ini seperti ini kondisinya, kalau di sini tanahnya bagus sekali, jadi kita bekerja compaction habis hujan, kita biar tengah hari, kita langsung bisa bekerja karena tanahnya merah sekali gitu. Di compact kita lihat mudah sekali, jadi ini memang bisa menjadi standar bahwa tanah merah bisa untuk material isian di penahan tanah. Nah, ini perkuatannya, seperti prosesnya ini setelah jadi, setelah ini, kemudian ini setelah difungsikan. Saya pikir itu Pak, terima kasih, ini sharing saja, mungkin secara akademik nggak terlalu detail, tuh paling tidak ini bisa menjadi sharing ini aja bagaimana ini bisa menjadi alternatif
buat teman-teman yang sering menggunakan dinding penantang. Terima kasih Pak Aksan. Terima kasih Pak Dandung. Ya. Untuk materinya dinding penahan tanah. Kita langsung masuk sesi tanya jawab. Kalau tadi saya lempar ke panelis, sekarang saya lemparnya ke peserta dulu Pak ya. Sambil peserta nanya, kalau menarik, ada tanggapan, panelis silahkan menambahkan tanggapannya. Boleh begitu Pak ya? Ya Pak. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Arhab. Untuk timbunan granular backfill pada dinding penahan tanah atau struktur lainnya pada spek jasa marga atau PUPR tidak pernah digunakan material tanah. Boleh minta penjelasan bila resapan air yang volumenya besar dan mengalir ke arah DPT tersebut. Jawab Pak. Monggo Pak, langsung Pak, satu-satu. Oh, saya pikir Pak Wahyu mau jawab juga nanti. Habisnya dibantu Pak Wahyu ya saya ya, karena Pak Wahyu lebih senior dari saya nih. Memang tantangan tanah merah gitu Pak. Jadi kalau di situ apa namanya ada potensi groundwater level tinggi, ada aliran limpasan, memang harus dipikirkan benar sistem drainasenya. Satu, drainase permukaan Pak. Jangan sampai drainase permukaan itu masuk ke sistem kita. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu di salah satu section saya nggak sebutkan karena saya pernah sebutkan dalam presentasi, besoknya saya didamprat orang Pak. Jadi saya tampilkan foto, ada salah satu retaining wall, ini saya minta maaf benar itu, saya kapok habis itu. Karena Pak, ada sistem drainasi yang gagal. Gagalnya bukan si pembuat dinding itu, tapi memang karena beban traffic macam-macam sehingga sistem permukaannya gagal, sehingga seluruh air permukaan masuk, sehingga akhirnya sistem itu kolaps gitu. Nggak semua sih, kolaps sebagian gitu ya. Nah, saya pikir sistem drainase. Kemudian yang kedua, subdrain Pak. Ini menjadi kunci. Karena kalau tanpa subdrain itu seperti di SNI, itu di belakang dinding kita harus diberikan subdrain. Artinya kalau just in case ada rembesan, ada groundwater level yang sebelumnya tidak kita duga kemudian muncul, itu dikasih jalan lah gitu, jangan ditahan. Karena begitu air itu ditahan, problemnya macam-macam Pak. Satu ya menambah tekanan hidrostatis, kemudian shear strength dari tanah timbunan juga drop gitu ya. Jadi kalau menggunakan tanah merah memang harus lebih care, lebih hati-hati. Saya pikir itu Pak. Jadi sistem drainasi baik permukaan maupun subdrain itu wajib dan perlu didetailkan juga di SNI mungkin gitu ya, tidak hanya sekedar belakang tapi bagaimana. Saya pikir sudah ada, cuma hanya satu gambar aja perlu dijelaskan bagaimana persyaratannya. Kalau kita sih gampang nggak bisa pakai pipa, atau di belakang itu pakai tanah granular, atau kalau teman-teman menggunakan blok kecil pas di depan dinding. Kalau di belakang dinding kan terlalu mepet. Biasanya kita tarik di belakang. Kemudian di lapisan 3 atau 4 layer itu mungkin 1,5 meter lah gitu ya. Itu kita kasih material granular Pak. Jadi diharapkan air itu turun ke bawah dan ngalirnya di bagian bawah aja. Dan tadi kalau Bapak lihat di foto itu kita menggunakan gabion supaya di situ menjadi semacam lapisan drainase di bagian bawah. Kita harapkan begitu di bawah itu permeabel, airnya segera turun. Kira-kira gitu Pak. Sip, makasih Pak. Ada tanggapan dari panelis yang ada, yang hadir? Pak Wahyu atau Pak Go mungkin? Baik Pak, jadi saya tambahkan sedikit. Untuk pemakaian tanah merah, memang kita banyak pakai dalam praktek. Namun kenapa tidak dicantumkan pada SNI pada saat itu? Karena referensi kita yang kurang. Dalam arti kata mungkin karakteristik dari tanah merah itu sendiri, walaupun secara praktek kita semua mungkin sama tahu bahwa itu bisa dipakai, tetapi properti yang kita bisa spesifikasikan, misalnya IP-nya minimum berapa, terus kemudian syarat kompaksinya atau bagaimana, nah itu yang perlu mungkin dibantu dulu dengan pendataan yang baik. Jadi kalau misalnya proyek-proyek Pak Dandung atau proyek-proyek yang berpraktek di dalam MSA Wall ini, yang memakai tanah merah dipadatkan, itu ada baiknya hasil daripada tesnya itu, compacted material, sebelum dikompaksi propertinya gimana, terus setelah dikompacted ya gimana.
Nah, itu didatakan dulu sampai datanya cukup, kemudian kita analisa dan mungkin baru kita masukkan ke dalam SNI. Itu mungkin dulu concern-nya adalah seperti itu, karena kita nggak punya cukup data pada waktu itu. Ya. Data dalam pengertian yang ada validitasnya. Kita kan kebanyakan bermain dari segi pengalaman, ya kan. Jadi belum ada validitas yang secara ilmiah. Jadi harus ada dulu itu. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua Pak Dandung ya. Ya. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Herudin. Untuk masa pemeliharaan, bagaimana cara mengganti bagian dinding yang rusak kalau rusaknya di bagian tengah atau bagian bawah? Apakah dilakukan pembongkaran lebih lebar dari yang diperbaiki, atau bisa ada teknik membongkar hanya sebagian saja? Wah, ini pertanyaan sulit. Jadi ini share pengalaman. Jadi intinya jangan sampai ada kerusakan. Artinya gini, ketika proses pelaksanaan, satu alignment di SNI kita juga sudah disebutkan, satu kemiringan alignment vertikal maksimal berapa. Itu kita follow aja, Pak. Selama kita bisa menjaga itu, kalau dikomplain orang gampang. Lo kan SNI membolehkan gitu. Nah, Pak Go pasti tahu. Jadi satu. Kemudian kalau memang terpaksa harus ada kerusakan, misalnya dalam segmental itu tinggi katakanlah 1 meter gitu. Tiba-tiba di elevasi 5 jebol, ditembak orang atau apa gitu kan. Bagaimana perbaikannya? Saya terus terang belum punya pengalaman seperti itu, Pak. Saya mau bagaimana? Jadi kalau misalnya dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau misalnya dalam suatu dinding penahan tanah misalnya tinggi 10 meter, kemudian di elevasi 5 katakanlah terjadi masalah gitu ya. Ini pernah dulu ketika kita ada kesalahan metode, jadi ketika kita bikin ABT kebetulan di existing. Bawahnya itu aspal semua, Pak. Dan aspalnya nggak dikupas. Kondisinya miring, Pak. Jadi antara ABT dan dinding kita itu menjadi kolam. Jadi situ jenuh sekali. Begitu hujan, airnya hilang kemana ini, airnya hilang kemana gitu. Akhirnya tanah timbunan kita jenuh. Dan apa yang terjadi? Facing kita itu mecotot bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ya? Gembung semua, Pak. Karena apa? Kehilangan si perkuatan kita, hilang friksi. Karena di dalam itu jenuh, pore water pressure-nya luar biasa tinggi, sistem drainasenya nggak ada. Kita nggak sadar ternyata si kontraktor itu nggak ngupas si aspal. Jadi bayangin di bawah itu kedap. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bongkar, Pak, terpaksa. Kita kerjakan ulang. Bagian yang miring, ya karena nggak semua miring, kita kerjakan yang problem mungkin 10-20 meter kita bongkar ulang. Dan enaknya sistem ini, Pak, panelnya kita gunakan lagi, Pak. Kalau kita menggunakan konvensional beton, sheet pile kan nggak mungkin kita gunakan lagi. Udah panelnya copotin aja lagi, Pak. Perkuatannya kalau bisa diselamatkan. Galinya harus ekstra hati-hati, dipakai lagi. Kalau enggak ya sudah perkuatannya korban. Nah, yang kemudian karena di situ problem tanah dasarnya aspal, akhirnya bawah itu dinding kita bolong aja, Pak. Kita bolong, kasih pipa. Barulah keluar air luar biasa. Karena subdrain kita yang kita pasang di belakang, ternyata nggak cukup kapasitasnya. Kita nggak menduga bahwa di bawahnya itu ternyata sangat kedap, sehingga air yang datang dari atas, seluruhnya tertampung di situ. Nah, ini menjadi masalah buat metodenya, tapi setelah operasional otomatis nggak masalah, karena kan ketika sudah jalan selesai, itu kan atasnya dikasih perkerasan, yang itu kedap, sehingga akhirnya ya sudah air dalam timbunan oprit ini ya, saya ngomong oprit, Pak ya, bukan di lereng. Kalau lereng nanti ceritanya beda lagi, tapi kalau di oprit ya sudah kita ini aja. Jadi gitu ya, ini sip, kita anggap menjawab, Pak. Nah, ini ada yang nanya mengenai biaya, Pak. Dibandingkan dengan DPT konvensional, kalau kita pakai RC wall, kira-kira berapa persen bedanya? Anggaplah untuk sekitar tinggi 5 atau 10 meter. Saya belum ngupdate sekarang, Pak ya, tapi pernah kita hitung. Kalau tingginya dinding penahan itu 3-4 meter, saya sarankan jangan menggunakan MSC wall, karena hampir pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. 3-4 meter. Jadi, tapi kalau untuk pertimbangan estetika macam-macam ya silahkan aja. Tapi kalau misalnya dindingnya 3 meter, ya kita pernah juga mengerjakan 3 meter karena udahlah sekalian aja gitu kan. Tapi rasanya kalau dinding itu 3 meter menggunakan metode konvensional mungkin dengan L-shape atau dengan beton cetak di tempat itu mungkin rasanya lebih murah.
Cuma kalau sudah ngomong di atas itu Pak, 5-6 meter, kita itu jauh lebih murah. Bisa katakanlah biaya kita hanya sekitar 60-70%, average gitu ya, kira-kira gitu. Ketika dinding itu udah mencapai 10 meter. Karena bisa dibayangkan Pak, kalau kita menggunakan gravity wall yang tingginya 10 meter, itu bawahnya berapa? Kemudian kalau menggunakan L-shape cantilever lah gitu, berarti kita harus paling nggak mungkin menggunakan tapak. Kita harus, kalau nggak tahu berarti dasarnya itu luar biasa gede itu Pak, untuk mendapatkan stabilitas momen yang cukup. Jadi saya pikir kalau feeling kasar, kalau misalnya Bapak ngomong DPT 3 meter, saya sarankan konvensional aja, lebih ekonomis. Tapi kalau udah di atas 4 meter, 5 meter, 6 meter, dinding ini patut dipertimbangkan gitu ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau kita bikin obrit Pak, itu seluruh pekerjaan di dalam Pak. Jadi kita tidak mengganggu traffic. Ini salah satu kelebihannya. Kalau kita menggunakan cor in situ, kita harus pakai backcasting, macam-macam, otomatis jalan yang kemakan bisa gede. Tapi kalau ini praktis, kita hanya butuh dindingnya itu aja. Jadi kita semua bekerja di dalam. Masangnya dari dalam, timbunan datang dari dalam, semuanya dari dalam. Sehingga traffic itu masih bisa kepakai. Seperti tadi, kita hanya butuh space sementara untuk menggali leveling pad, mungkin hanya kemakan setengah meter, setelah itu selesai, ditutup lagi, naik, ya sudah, traffic selalu seperti itu. Bikin retaining wall tadi di Aceh, di Bukit Tinggi, itu juga sama, kita masang di sebelah jualan ikan, jualan sayur, jalan sama jalan, nggak ada yang terganggu. Kira-kira gitu Pak, pertimbangan itunya. Terima kasih Pak. Lanjut yang berikutnya Pak ya. Bagaimana menghadapi permasalahan terhadap penurunan dan kompresi dari timbunan itu sendiri? Apa kriteria penurunannya? Banyak dari contoh aplikasi yang tadi ditunjukkan, banyak menggunakan tanah lempung yang mungkin problemnya akan banyak pada penurunan jangka panjang. Dan juga ada resiko pelunakan akibat infiltrasi air. Apakah ada kriteria terhadap tahap konstruksi dan pola penimbunan berlapis? Apakah ada dilakukan monitoring? Nah, ini pertanyaannya itu ada ABCD-nya, Pak. Ya. Dari Andi Sugianto. Ya. Monggo, Pak. Kalau, jadi gini, Pak. Memang ini, Pak Go mungkin bisa nambahin. Problem kenapa dunia internasional tidak merekomendasikan penggunaan tanah non-granular, karena adalah perilaku settlement-nya dia sendiri dalam jangka panjang. Karena creep, karena dekomposisi mungkin saya nggak tahu, tapi paling tidak itu yang menjadi pertimbangan, sehingga teman-teman di IGS itu insist namanya retaining wall menggunakan geostatik, iya ada tanah granular gitu. Saya ngomong pernah diskusi, enggak, bisa kok tanah merah, apakah terjadi settlement? Kemungkinan ada, tapi dari pengalaman kami Pak, ya ini cerita pengalaman, selama kita bisa mengontrol dengan ketat, jadi kalau kita naik itu seperti teori kita ketika kuliah, ketika ngompek itu enggak boleh lebih dari 25 cm jadi. Jadi kalau kita timbun misalnya 30 atau 32 cm satu spreading, kemudian kita compact jadi 25. Nah, setiap naik level kita cek gamma drain-nya, Pak. Begitu gamma drain-nya udah di atas 90, kadang-kadang kita harus maksa 95. So far sih nggak ada signifikan settlement dia sendiri. Yang selalu menjadi masalah itu kan kalau banyak ya kita lihat obrit-obrit ketika kita di tol Trans Jawa itu kan antara jembatan dan obrit itu kan jeglek gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu penurunan di timbunannya atau tanah dasarnya. Nah, kalau ngomong tanah dasar nanti Pak Marcelo suruh benerin dulu, Pak, benerin dulu tanah dasarnya. Saya baru berani naik. Kita pernah rame di Pantai Indah Kapuk, tadi kan Pak Marcelo banyak kerja di Pantai Indah Kapuk. Kita pernah nggak mau ngasih garansi, karena apa? Saya nggak mau garansi tanah dasarnya, yang garansi Pak Marcelo ya, tanah timbunannya boleh, tapi kalau tanah dasarnya turun, saya nggak mau garansi. Ya kita monitoring yang turun mana gitu. Kalau yang turun tanah timbunan, saya tanggung jawab. Tapi kalau tanah dasarnya turun, saya nggak mau tanggung jawab gitu kan. Karena yang menentukan beda pihak gitu kan. Nah, ini jadi masalah Pak. Jadi saya pikir perlu dikontrol. Mohon maaf, kita belum pernah mengadakan instrumentasi secara detail. Pak Aksan yang jago instrumentasi, boleh dong gitu sekali-kali. Kita punya banyak dinding penahan tanah gitu ya. Dilihat perilakunya ketika operasional. Dan alhamdulillah so far dari foto-foto dari proyek yang lain, kita belum pernah menerima komplain yang berarti terhadap adanya settlement yang berlebih gitu ya, terhadap struktur MSC wall kita gitu ya.
Jadi saya pikir itu Pak, jadi selama kita kerjakan dengan benar, di slide presentasi saya ada syarat kalau pekerja tanah merah, jangan musim hujan Pak, bunuh diri. Kedua, bukan usahakan, harus dalam kondisi optimum water content ya, OMC. Harus di sekitar itu. Kemudian gamma dry-nya harus 95. Selama itu dijaga, insya Allah tidak akan signifikan terjadi penurunan di dalam timbunan sendiri. Kalau sirtu lebih gampang Pak, merem aja Pak. Tapi kalau tanah merah harus melototnya lebih gede Pak matanya. Itu aja Pak Hasan. Sip. Makasih Pak. Tapi kalau misalnya ada monitoringnya itu memang menarik Pak. Jadi bisa menarik sekali Pak. Antara kondisi desain dan kondisi aktualnya gitu ya. Ya, setuju. Terus ini kurang lebih sama, apakah sebaiknya konstruksi sistem drainase dikerjakan lebih dulu? Saya lewatkan. Kenapa perhitungan settlement tanah dasar tidak pernah disinggung dalam presentasi? Ini juga sama ya, kita anggap sudah terjawab tadi Pak ya. Sebenarnya gini Pak, nanti saya nggak tahu, di slide biasanya gini Pak, kita selalu melakukan 2 cek, internal, eksternal secara limit equilibrium. Kemudian setelah itu selesai, kemudian kita masukkan ke finite element, kita menggunakan Fluxys 2D atau 3D. Kemudian kita cek ada potensi deform nggak? Tentunya seperti tadi Pak, kita follow aja, kita harus punya data sampai kedalaman sekian gitu kan. Problem kita ketika bikin dinding tadi Pak sampai 14 meter, itu kan selalu ada problem terjadinya HIF yang kemudian mengganggu stabilitas. Kita juga pernah mengalami HIF Pak. Wah itu stres juga kita, kok HIF gitu ya. Ternyata dicek lagi data-datanya, ternyata seperti COVID Pak, pasien COVID nggak ngaku. Jadi si kliennya ngomong ini tanahnya udah bagus macam-macam gitu, datanya oke bagus. Jamin Pak, jamin. Tapi begitu kita bangun, begitu kita naik timbunan 6 meter, kolaps Pak. Wah kita nangis Pak. Kemudian kita buka lagi, lah ternyata benar Pak, 10 meter tanahnya bagus, di bawahnya lumpur. Yang itu tidak diambil. Waduh, ya udah akhirnya kita bangun ulang, kemudian kita pakai pakai mini pile macam-macam gitu kan supaya tidak terjadi HIF lagi. Jadi saya pikir kita selalu ngecek Pak terjadinya, apalagi ketika kita terakhir kerja di Medan Binjai itu ada pipa PGN Pak. Itu juga bikin stres. Jadi di bawah timbunan oprit kita melintas pipa PGN. Wah kita suruh jamin nggak terjadi apa-apa. Lah kalau kita menggunakan hanya limit equilibrium nggak jadi Pak. Harus punya data lengkap. Kita cek stress strain analisisnya pakai Fluxys. Kita pastikan deformnya berapa. Kita tanya PGN, Pak boleh deform berapa mili? 1 inch kalau nggak salah. Masih tolerable masih. Ya sudah kita hitung ternyata nggak sampai 2. Ya sudah go ahead berani Pak kalau memang misalnya kondisinya benar. Nah, udah. Jadi memang itu harus kita cek, karena kita nggak tahu utilitas di bawah timbunan kita kan kadang macam-macam gitu ya. Kita selalu cek perilaku globalnya juga. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Andi. Jika pakai tanah merah, bagaimana proses pemadatan di area yang berbatasan dengan dindingnya Pak? Terutama kualitasnya memang itu padat gitu. Siap. Itu masih jadi PR, Pak. Jadi selama ini kita treatment menggunakan alat pemadat yang lebih kecil. Kita menggunakan stamper atau baby roller yang kecil itu, Pak. Walaupun kita akui ketika dites di situ area kira-kira mungkin 0,5 meter, itu pasti tidak sempurna. Karena kalau kita paksakan mempet, dindingnya yang akan buka. Line vertikalnya menjadi berantakan. Jadi kita selalu alat berat itu adalah, saya lupa angkanya, teman-teman di lapangan tahu kira-kira 1 meter gitu vibro, kemudian 1 meter kita menggunakan alat berat alat kompleks yang lebih kecil, nanti yang nempel kita bantu menggunakan stamper. Nah memang beberapa case disarankan udah Pak gini aja yang nempel kita menggunakan sirtu, karena sirtu kan effort kompleksnya menjadi lebih kecil, dan saya pikir teman-teman yang bergerak di bidang MSA World dengan menggunakan blok kecil itu sudah mewajibkan. Dan itu menjadi standar SOP bahwa kira-kira 30-an senti kalau nggak salah atau 0,5 meter itu harus menggunakan material granular, belakangnya baru tanah merah. Nah kalau kita terus terang masih berusaha, sudahlah yang ada aja kita
gunakan selama di belakang itu kita compact, kita kontrol dengan sempurna. Karena yang membuat dia proses deform ketika proses confining di belakangnya nggak bagus. Kalau confiningnya di belakang bagus, ya mungkin pas dinempel dinding kompleksnya nggak terlalu sempurna. Tapi kita harapkan kita bantu dengan stamper mungkin hanya mencapai katakanlah 60-70% dari gamma ray, ya sudah gitu kan. Kita juga udah ngomong konsultan di Pak, yang nempel itu kita minta toleransi 60-70%, kira-kira setengah meter dari dinding. Sisanya silahkan kita pakai 95. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang itu menjadi PR dan solusinya seharusnya bisa menggunakan material purely granular, circular gitu. Itu solve masalahnya. Jadi ceritanya di sana itu boleh terjadi deformasi lah, walaupun sedikit-sedikit gitu ya Pak ya? Selama itu diinginkan begitu. Kan sebenarnya itu tidak di kira-kira 30-an senti atau setengah meter di belakang dinding itu kan praktis nggak ada beban traffic Pak. Trafficnya kan jauh di belakang, misalnya karena ada trotoar 1,5, kalau langsung masih ada traffic barrier-nya yang kira-kira lebarnya 60 cm. Jadi sebenarnya tidak ada direct load yang menekan itu tanah gitu ya. Karena biasanya pas di atas dinding itu ada capping beam dan sebagainya yang kemudian menutup area yang compaction-nya tidak sempurna gitu. Yang problem adalah ketika nempel ABT, Pak. Itu yang jadi problem. Dan biasanya kalau ABT, kita minta disisir itu, Pak. Kan ABT itu kan, walaupun ada plat injak, tapi itu selalu menjadi masalah. Jadi itu yang kemudian insist di situ disisir itu supaya compaction-nya lebih mudah gitu untuk mendapatkan gamma ray yang mendekati persyaratan gitu. Ada tambahan dari Pak Masyur mungkin, Pak? Pak, jangan nanya susah, Pak. Ini bukan ujian loh, Pak. Ini boleh komentar saya atau ini sudah waktunya boleh komentar belum? Boleh, Pak. Langsung, silakan. Pak. Jadi tadi ada kesalahan ketik di SNI SNI Geoteknik, Pak. Ini saya boleh share ini, Pak ya. Ada kesalahan ketik itu memang sebenarnya sudah kita sampaikan, Pak, tapi mungkin tidak semuanya mendapatkan. Nah, apa ini, Pak? Percepatan, untuk percepatan di SNI-nya. Ya. Jadi sebetulnya 500 tahun, Pak, bukan 2.500 tahun. Wih, saya cuma crop dari SNI Bapak nih. Oh, 500 tahun, Pak. Yang salah yang 2%-nya, harusnya 10% ini salah ketik memang. Oh, berarti bukan salah ya? Ya. Salah yang ngetik ya? Itu salah ketik di 2%, harusnya 10%, tapi 500 tahun di sini. Oh. Itu sebenarnya Pak Fahmi sudah mengumumkan, tapi mungkin tidak semuanya mendapatkan ini. Oh, salah ketik, Pak. Siap. Jadi yang salah itu yang 2%-nya. Tapi 10% dalam 50 tahun atau ketemunya 500 tahun. Kalau 500 tahun ini ada, Pak, di SNI, Pak. Bukan 2.500 tahun. Ya. Siap. Ya, lebih aman lah, Pak. Kalau 2.500 tahun ya hanya mungkin lebih boros. Kan duitnya lebih akeh, rapopo. Lebih nggak bisa. Berarti lo oke, Pak. Pusing, Pak. Kisen di Aceh itu nangis-nangis, Pak. Rugi, Pak. Kita desainnya pakai angka yang desain lama, begitu eksekusi ternyata harus menggunakan SNI baru. Mati kita, Pak. Perkuatannya jadi berlimpah ruah. Mungkin karena ini, Pak. Karena 500 ini terlihat, Pak, ya? Video saya kan ya? Ya. Jadi karena 2.500 tahun, Pak, ini kira-kira 1,5 kalinya. Yang 2.500 tahun itu kira-kira 1,5 kalinya 500 tahun, Pak. Jadi yang salah ketik 2%-nya, harusnya 10%. Itu aja. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Ya, Pak Masuk. Terima kasih, Pak. Yang lain ada masukan lagi? Oke, pertanyaan terakhir, Pak ya. Ya. Hampir semua pertanyaan itu sebenarnya menanyakan mengenai sistem drainase. Sistem drainasenya itu apakah dikerjakan belakangan atau duluan? Terus jadi gini, drainase yang cakep lah buat MSC Wall ini. Jadi drainase itu ada dua, Pak. Satu surface, jadi drainase permukaan. Kemudian drainase bawah atau kita biasa sebut dengan subdrain gitu ya. Jadi kalau saya pikir semuanya dikerjakan
kalau subdrain otomatis barengan, Pak. Artinya sesuai dengan SNI itu digambar di belakang, berarti ketika proses, jadi gini, subdrain, saya nggak tahu mungkin digambar itu, ntar saya buka kalau ada ya, semoga ada di gambar SNI-nya. Saya coba disiplin untuk menggunakan SNI, Pak. Jadi kalau SNI-nya nggak lengkap, mari kita sempurnakan. Karena kan yang menjadi pegangan SNI. Bisa juga sih, kalau saya kadang-kadang aktualnya, ya sudah lah, ini kan SNI nggak ada, tapi kita isi. Tapi kalau misalnya SNI-nya sudah ada, itu akan jauh lebih oke gitu ya. Nah ini kan gini aja, mungkin di halaman lain ada juga, tapi paling tidak di sini ada drainase gitu ya. Tapi kalau kami selalu memasang drainase di sini, Pak, di belakang. Nah, kalau misalnya nanti ada material granular, otomatis di sini airnya akan turun, kemudian kita kolek. Kemudian di belakang, di lapis bawah, itu kita selalu juga menggunakan material fully granular, atau bahkan bronjong gitu ya. Bronjong kemudian kita bungkus menggunakan biotekstil. Jadi kita menyelamatkan bahwa di belakang itu paling tidak ada tampungan air jika terjadi rembesan dari atasnya. Jadi ini adalah suatu sistem drainase, kemudian di sini juga kita pakai pipa, kalau itu MSC wall, kalau tadi menggunakan geoframe, itu selalu menggunakan bronjong bawahnya, kemudian belakang ini selalu kita pakai pipa seperti ini, Pak, subdrain, Pak, per jarak 5 meter atau 10 meter. Per 10 meter itu ada sistem subdrain yang dari bawah menuju ke atas, sampai hampir permukaan, itu fungsi subdrain. Kita harapkan kalau misalnya terjadi ada rembesan, itu bisa kita tangkap dengan adanya subdrain tersebut. Itu untuk drainase bawah permukaan. Kemudian kalau drainase permukaan otomatis harus hati-hati juga bahwa jangan sampai air itu masuk ke sistem timbunan kita. Karena itu bikin masalah besar gitu. Jadi bagaimana caranya, satu, didesain dengan baik, yang penting di-maintain. Kita kan lemah di maintenance. Karena ketika kasus yang kemarin tadi barusan saya ceritakan, itu nggak ada maintenance. Begitu drainasenya retak, karena terjadi nggak tahu apa, akhirnya dibiarkan itu setahun, 2 tahun, ketika 2-3 kali musim hujan, mungkin tanah di bawahnya menjadi sangat jenuh. Ya sudah, begitu jenuh, otomatis kehilangan pull out resistant, akhirnya kedorong. Begitu kedorong atasnya, otomatis ini Pak, karambol. Bawahnya ikut semua, blur gitu ya. Atau mungkin tengah dulu ambrol, otomatis atasnya ambrol gitu. Jadi saya pikir 2 drainase itu yang harus diperhatikan, dan biasanya sebelum mulai kita punya foto drone, punya foto view besar, kemudian kita lihat, ini tempat kumpul air nggak gitu ya. Nah, begitu tempat kumpul air kita harus ekstra hati-hati lagi, harus ngomong ke owner, Pak, ini kita mohon dibikinkan drainase di sini, di sini, di sini. Kalau enggak, struktur kita yang jadi masalah. Walaupun kita sudah gitu, kadang-kadang lewat juga gitu. Ada juga yang air nyelonong gitu, kemudian ada satu struktur kita yang kena, ya sudah, resikonya apa? Ya benerin lagi. Kira-kira gitu, Pak Aksan. Jadi air is very important gitu ya, untuk di-handle dengan proper. Juga memang kebetulan ada pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, tadi kan Pak Dandung bilang bahwa ini berbahaya sekali gitu ya, dan harus aware gitu dengan si drainase ini. Nah, ada pertanyaan lanjutannya bahwa kalau misalnya ini sampai terjadi, ya, dengan segala keterbatasan, dengan segala perhitungan, ternyata ini tetap terjadi. Ya. Ada ide solusi pemecahannya nggak? Jadi gini Pak, dalam perhitungan engineering selalu sudah kita masukkan the worst case gitu ya, the worst case gitu ya. Cuma kadang-kadang, mohon maaf, saya juga kadang-kadang tidak memahami air secara baik. Kita udah hitung nih, dicek itu kan udah dimasukkan tekanan hidrostatis, tetap aja kolaps. Apa ya gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang jam terbang menentukan. Walaupun di komputer, di Plaxis sudah kita masukkan semua, pakai slope sudah kita masukkan, ternyata actualnya ternyata masih kolaps juga. Setelah dicek, ada air ya, ternyata dari mana gitu ya. Jadi memang satu, alangkah antisipasi, setiap struktur kita harus pertimbangkan the worst case. Artinya di sini ada kemungkinan groundwater levelnya naik enggak. Kalau ada ya, menurut feeling engineering kita masukkan aja Pak. Konsekuensinya apa? Retaining wall kita menjadi lebih masif. Perkuatan kita menjadi lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, itu untuk membuat kita tidur nyenyak lah gitu. Tapi kalau masih juga udah diperhitungkan dan kolaps, berarti ada faktor X yang kadang-kadang kita juga nggak tahu.
entah karena perilaku tanahnya begitu kena air menjadi sangat jelek, yang kemudian itu tidak kita prediksi, atau tiba-tiba ada perubahan apapun gitu yang kadang-kadang memang tanah itu. Jadi kadang-kadang kita menghadapi problem yang kadang-kadang sudah kita keluarkan seluruh pengetahuan lewat juga gitu. 1-2 kejadian, tapi nggak banyak sih gitu. Tapi paling pernah lah gitu ya. Dan itu kemudian kita belajar dari situ, kita perbaiki, alhamdulillah semakin tidak pernah lah gitu. San, saya boleh nanya satu aja, Pak? Ya, Pak Toha. Pak Dandung, ya. Dari pengalaman Bapak dengan lateritic clay, itu paling tinggi wall-nya itu Anda bisa bikin berapa meter, Pak? Tanah clay, Pak, ya. Sorry. Kita di tanah latrik maksudnya? Iya, paling tinggi bisa berapa meter, Pak? Kalau kita pakai dinding beton, itu clay itu di Wiralen itu mungkin sekitar 8 meter masih berani, Pak. Tapi di atas itu saya maksa untuk sirtu, Pak, karena nggak tidur nyenyak saya. Tapi kalau kalau menggunakan tadi geoframe, yang dimana toleransi terhadap terjadinya deformasi itu tidak terlalu signifikan, misalnya di atasnya hanya taman, hanya fasilitas yang tidak signifikan, itu pernah kita kerjakan sampai 20-an meter berani, Pak, nggak masalah. Tapi kan pasti akan terjadi tadi dikatakan timbunannya sendiri akan mengalami penyusutan sehingga bisa jadi terjadi crack. Nah, kalau misalnya di atasnya rumah atau bangunan signifikan crack, pusing kita, Pak. Kita lihat atasnya apa ya gitu ya. Kalau atasnya bangunan rigid, ya kita nggak berani, Pak, dengan setinggi itu menggunakan tanah merah. Oke, Pak. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ada pertanyaan lain atau masukan dari yang lain? San, saya tambahkan sedikit, itu untuk sistem drainase. Sistem drainasenya juga hendaknya dipertimbangkan bahwa jangan sampai itu menjadi bidang lemah, karena nanti itu jadi bidang lemah, ya kan? Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana di atas. Nah, kalau di atas itu mestinya ditutup dengan, kalau untuk aplikasi jalan memang sudah tertutup dengan aspal ya. Kemudian itu mesti ditutup dengan supaya airnya tidak merembes ke bawah. Gitu. Biasa kalau saya desain yang tinggi-tinggi, saya kasih geosynthetic clay liner bila mana perlu, ya kan? Lalu kemudian drainase yang di belakang itu jangan sampai tembus ke atas. Kadang-kadang orang buat sampai ke permukaan, itu salah itu ya, malah jadi nampung air hujan masuk ke situ itu menjadi lemah. Jadi hati-hati dalam hal itu, dan itu juga drainase di belakang biasanya kita kasih gravel. Itu harus dipadatkan juga gravelnya dan dikasih pipa-pipa fleksibel untuk mengalirkan air keluar, pada prinsipnya bukan mengalirkan air hujan tetapi mengatasi rembesan daripada air tanah yang ada di belakangnya pada waktu musim hujan misalnya. Jadi itu yang harus hati-hati dalam sistem drainasenya. Kadang-kadang kita sudah hitung dengan baik tapi karena pelaksanaan drainasenya nggak benar, ya akhirnya kolaps di bidang drainasenya itu sendiri. Ya itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Go masukannya. Ada yang mau memberi masukan lain? Enaknya dengan Geotalk ini pembicaranya 3, tapi narasumbernya 20, Pak. Top. Enaknya gitu. Kalau kita kumpulin secara off, belum tentu dapat Pak Go, Pak Chandra, Pak Masur ngumpul loh. Mati. Enaknya itu begitu, Pak, benar. Kalau mau enak kan nontonnya cukup dengan Captain America, dapatnya semua gitu. Semua superhero udah masuk. Avenger masuk ya. Avenger. Ini saran untuk Pak Dandung dan Pak Wahyu yang kerja banyak di geosintetik. Kalau saya kan walaupun bantu ngurusin INA AGS yang susah banget diurusinnya, majunya susah banget karena kalian saingan semua. Itu sudah mau mengundurkan diri aja saya susah banget ngurusnya soalnya. Ada satu hal saya mau saran, barangkali dalam proyek-proyek seperti ini, tadi kan ada pertanyaan settlement daripada lateritic clay-nya sendiri ya. Itu barangkali bisa di salah satu proyek kerjasama dengan owner itu dipasangin base settlement plate
ya kemudian dipasangin settlement probe di setiap mungkin katakanlah tiap 2-3 layer pasang satu. Itu ada baiknya untuk memverifikasi kita punya tanah laterit itu, tanah yang merah yang bisa kita padatkan sampai seberapa baik. Terus kemudian selama dalam masa pelaksanaan turun berapa, karena itu pun menjadi satu pertanyaan. Dan pernah ada yang tanya sama saya, itu bisa nggak dimodelkan dengan praksis? Kagak bisa. Jawabannya nggak bisa. Kalau dalam hal-hal seperti itu, dalam pelaksanaan dia nanti ngalamin turun berapa setelah kita padetin. Tapi kan dalam pelaksanaan kan itu terkoreksi dengan sendirinya, karena pada waktu kita selesai itu harus sesuai gambar gitu kan. Ya, cuman tentunya dengan begitu kita bisa memisahkan antara settlement yang di bawah base, jadi foundation soil settlement kita, ataukah di atas. Tetapi kalau lihat dari pengalaman di Jakarta itu ini MSE bukan barang baru. Ya, waktu saya pertama kali mendesain hal ini tahun 89, itu banyak di Kuningan, di beberapa, terus di daerah kota, di beberapa tempat itu kita kan flyover Jakarta banyak. Dan bisa dilihat juga bahwa itu banyak yang sebenarnya pakai geosintetik di belakangnya. Dan sejauh ini sih kelihatannya oke-oke gitu ya. Dan itu juga pakai tanah merah, banyak kan semuanya gitu. Cuman ya itu tadi monitoringnya tidak ada untuk membuktikan. Nah itu yang susah. Jadi alangkah baiknya kalau bisa tambahkan alat-alat monitoring di 1-2 proyek, ya kalian yang bermain di situ, bapak-bapak yang bermain di situ berkorban sedikit, invest sedikit gitu, menyisikan keuntungan untuk memasang instrumentasi. Barangkali Pak Aksan bisa bantu dengan biaya instrumentasi yang lebih murah begitu. Ya, terima kasih. Gitu. Terima kasih Pak. Iklannya buat saya. Disumbang Pak Aksan kan? Disumbang Pak Aksan kan? Pak Dandung, jangan lupa ya kalau instrumen ya. Loh, katanya disumbang Pak Aksan. Mungkin sedikit Pak Aksan. Ya, Pak Wijaya, silahkan Pak. Ya, ini tadi ada Pak Rahman Taufik ya, ketika beliau masuk di Balai Geoteknik Jalan Sejatan, memang mereka sudah pernah mulai menginisiasi itu penelitian MSE wall dengan tanah laterit ini, tapi memang sayang belum berlanjut lagi. Nah ini mungkin bisa kita dorong juga untuk dimulai lagi nih dengan teman-teman persejahteraan yang memang monitor banyak ini MSE wall. Jadi kita punya database yang baik juga. Itu mereka sudah mulai dari yang skala lab, mulai dengan tanah merah, dengan geosintetiknya, dengan geogridnya, dan itu sudah dimulai sebenarnya. Tapi ya sayangnya memang belum berlanjut lagi. Ya, demikian aja Pak Aksan. Terima kasih Pak. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi tanggapan atau nggak ada masukan lagi, Pak Dandung ada PR Pak ya? Ada apa itu? Q&A yang ada di bawah itu. Siap. Nah, nanti tolong Paksan. Ya Pak Ardi. Ya cuma pertanyaan aja untuk Pak Dandung. Apa memang ada aturan dari SNI kita itu untuk monitoring untuk timbunan tinggi, misalnya timbunannya udah lebih dari 8 meter, itu harus ada ketentuan setelah konstruksi, harus ada monitoring, atau memang nggak ada ketentuannya? Karena saya pernah ketemu sama konsultan dari Malaysia, kalau di Malaysia itu setiap timbunan tinggi itu harus ada monitoring, Pak. Walaupun itu dalam jangka waktu yang sudah monitoringnya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Itu Pak. Saya mungkin Pak Chandra bisa bantu. Saya nggak tahu, saya belum baca, tapi kayaknya habis setelah bab tentang lereng itu memang ada penjelasan tentang monitoring gitu ya. Cuma tidak di spesifik, misalnya harus bangunan apa maksudnya tinggi berapa, apa yang wajib menggunakan monitoring. Tapi paling tidak disebutkan monitoringnya apa saja. Pak Wahyu juga mungkin banyak di monitoring, seharusnya paham juga itu. Sebenarnya kalau misalnya kita katakanlah tadi retaining wall gitu ya, dengan beton, apakah memang harus dipasang monitoringnya apa saja, ada kewajiban enggak gitu. Kalau ada kewajiban kan berarti harus nih SNI-nya nyebut harus dikerjakan, ya ketika kita katakanlah memberikan penawaran ya sudah ada harus monitoringnya gitu, karena diwajibkan SNI misalnya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Chandra bisa menjelaskan.
Saya rasa waktu itu Pak Firman, siapa Irawan Firmansyah yang nulis itu sepertinya ada deh, cuman saya belum. Iya, seingat saya ada Pak. Nanti bisa Ada, waktu kita diskusi ada. Kalau tidak ada itu artinya tidak ada paksaan orang untuk itu, cenderung orang tidak mau keluar uang lebih gitu kan itu. Padahal itu feedback daripada apa yang dari pasangan itu sangat berarti buat kita sebagai desainer. Iya. Seingat saya ada sih Pak Ardi, tadi dicek lagi ke SNI-nya, cuma seingat saya hanya menyebutkan instrumentasinya ini, tapi tidak di spesifik, apa maksudnya yang harus diimplementasi, misalnya tadi struktur yang kayak apa gitu. Kemudian feedback-nya apa, gunanya untuk apa, rasanya belum mengarah ke arah obligasi gitu. Nah, nanti saya pikir bisa juga diusulkan atau gimana, saya nggak tahu. Kalau mengenai itu Pak Dandu, memang SNI ini kan levelnya standar. Ya. Standar ini tidak membicarakan secara detail. Jadi hanya secara garis besar, ini boleh, itu nggak boleh, dan segalanya. Sebab nanti PR-nya hati masih banyak. Setelah standar, akan bikin lagi manual dan segala. Di situ nanti akan ada yang detail. Memang masih ada PR-nya masih. Ya kita butuh ini yang sekarang ikut di seminar ini nanti ikut bantu juga. Pasti ada beberapa tenaga baru yang bisa bantu untuk membuat itu. Begitu kan Pak? Mungkin Pak Aksan ya yang menjadi. Iya, informasi Pak Aksan itu. Bu, ketawa doang dia. Hei, udah Pak Aksan, Pak Ardi itu bikin. Oke ya. Mana? Dosen yang bikin, kalau saya mana bisa Pak, kan saya nggak dosen, suruh bikin gitu mumet Pak saya Pak. Ngertinya cuma jualan Pak Wahyu ya. Kalau praktisi itu yang penting memberi feedback. Siap. Tapi feedback kalau nggak ada instrumentasi, kadang-kadang feedbacknya paling nggak ambruk gitu aja kan. Yang penting adalah responnya kita over design atau enggak begitu. Kalau ada instrumentasi itu paling baik. Gitu. Oke. Nanti Pak Wijoyo kan bisa ini. Monitoring itu ada Pak? Ada ya? Ada. Ada kok, seingat saya ada. Cuma emang umum aja. Itu ada di bab 10, termasuk dengan toleransi defleksinya. Juga termasuk dengan frekuensinya. Jadi frekuensi monitoring itu 2 kali seminggu kalau penggaliannya intensif, terus bisa dikurangi tergantung pada intensitas galiannya gitu. Oh, ada ya di bab 10 ya? Di bab 10, 3, berapalah? 38, 39, bab 10 lah, bagian akhir gitu ya, untuk dinding, Pak. Oh, dinding ya, oke. Dinding penahan tanah umum ya, secara umum ya? Ya, jadi nggak ada yang khusus MSE itu. Ya. Oh, oke. Ini yang belum saya baca. Untung ada, Pak. Untung udah ada. Jadi berarti lebih nggak jadi dapat PR gitu ya? Tetap jadi aman saya. Oke. Ada tambahan lain, Pak? Kalau nggak ada, kita mulai masuk kepada ucapan-ucapan terima kasih. Mungkin kalau boleh rekomen Pak Aksan. Ya, Pak. Ini kan tadi Pak Danu sudah menyampaikan SNI, Pak Chandra mengenai penditilan ya. Penditilan kan memang sedang dibuat penditilan turunan daripada pekerjaan yang SNI itu. Seperti misalkan perbaikan tanah. Ini sedang dibuat SNI-nya Pak, lebih detail lagi. Tentang stone kolom, tentang vakum, dan lain-lain. Nah, mungkin Pak Idrus bisa menyampaikan untuk sharing informasi penditilan SNI Pak. SNI untuk pendetilan SNI. Bisa disampaikan Pak Idrus? Yang perbaikan tanah Pak Idrus. Pak Idrus jenggotan yang paling aku. Kelamaan di rumah, jenggotan berengosen itu loh. Jadi Syekh Idrus. Habib Idrus. Nggak aktif loh. Nggak aktif ya? Wah, itu betul. Aktif sama Pak Idrus kalau bisa sharing perkembangan mati-matian ini ya,
Ya, sinyalnya mungkin Pak ya. Oh, ya manual ya. Pak Aksan, itu materinya ada di Pak Aksan semuanya. Pak Aksan sekretaris di situ. Pada teman-teman yang berpartisipasi sudah mengumpulkan beberapa draft. Jadi kita sudah mengkolek beberapa manual dari beberapa negara untuk beberapa bidang pekerjaan gitu, yang berkenaan dengan ground improvement. Kita ada sesuaikan dengan bentuk format kita seperti apa. Namun tinggal kita kemarin ini sudah ada kesepakatan bahwa kita buat dulu karena untuk melegalkan produk kita. Sekarang ini belum tahu perkembangan terakhir di Pusjatan. Sudah tidak seperti tahun lalu Pak Masyur. Jadi kemarin Pak Fahmi sampaikan bahwa kewenangannya sudah nggak ke situ lagi untuk mengakses itu. Jadi ini yang kita jadi kayak setengah layu sih enggak, tapi kita sepakat udah kalau gitu kita siapkan aja materinya, nanti kalau sudah jelas ke direktorat atau di jawatan pemerintah yang mana yang kita bisa sampaikan untuk kita sampaikan. Karena kemarin kan sebetulnya kan lewat Pusjatan Pak Masyur ya. Ya, seperti yang kemarin kita lakukan. Nah kemarin Pusjatan sendiri sudah nggak ada kewenangan ke situ. Ini kan ada perubahan besar-besaran di PUPR. Saya nggak tahu ada Pak Fahmi nggak di sini, nggak ada ya. Mungkin saya juga belum update perkembangan terakhir dari PUPR, terutama tentang lembaga-lembaga yang ada, gitu. Tapi materinya sudah hampir lengkap Pak, dia udah perlengkap semua, udah dikumpulkan, tinggal pembahasan per review per objek aja, per objek metode ground improvement. Di situ sementara ini kemarin kita libatkan aplikator dari yang terlibat umumnya di Indonesia, teman-teman kita hati yang ada di aplikator. Nah, rencananya untuk kita akan buat teman-teman yang lain untuk review sebelum kita sah. Putus-putus Pak Idrus ya. Putus Pak. Itu Pak Aswin, Pak Aksan mau review itunya, panelisnya. Pak Aswin akan memberi penutupannya untuk sesi ketiga. Sambil menunggu Pak Idrus balik ya. Pak Idrus harus ganti saluran internetnya itu. Dari kemarin kalau... Iya, ini biar seperti Jangan nggak di rumah Pak Idrus. ya, ini sebentar, nanti sebentar. Ini Saya kayaknya sip salah dulu, saya rumah. ganti dulu. Ini rumah yang mana ini? Hah? Biasanya bagus Iya, ya, rumah Pak, di yang mana rumah. ini? Oh, rumah yang beda ini kayaknya nih. Nah. Ntar dulu, saya harus keluar dulu nih, keluar dulu. Permisi dulu deh. Saya ganti pakai di handphone aja, agak kencengan sedikit. Pak Aksan. Ya, Pak Aswin, silahkan Pak. Ini untuk penutupan sesinya Pak Dandung ya. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak Dandung sudah memberikan paparan topik tentang alternatif konstruksi dinding penahan tanah menggunakan geosintetik. Ya,
dari poin diskusi yang cukup intensif tadi, rasanya sih pertama, penggunaan tanah laterit di Indonesia itu menjadi local practice atau local wisdom-nya kita. Nah, dan kita juga mungkin akan bertanggung jawab mengenai pengumpulan data-data, termasuklah itu indeks dan engineering properties daripada si tanah merah ini, ya, supaya ke depannya kita lebih confidence dalam melakukan desain. Itu hal pertama yang saya catat. Hal yang kedua itu adalah drainase, ya. Drainase kalau berbicara MSI wall, tidak bisa kita hindari bahwa desain drainase dan subdrain drainase itu harus kita rancang dengan presisi. Nah, yang ketiga itu adalah metode konstruksi. Kalau kita bekerja dengan tanah laterit, pastikan kita melakukan penimbunan maksimum 25 cm dengan quality control kompaksi yang baik atau excellent, dengan syarat gamma Dmax-nya harus lebih besar 95% dan kalau bisa mencapai kadar air optimum kompaksi. Oke. Dan terakhir, desainlah berdasarkan SNI. Nah, saya kira itu 4 poin penting yang dapat kita resumekan terkait diskusi mengenai sesi 3 ini. Kira-kira begitu Pak Aksan yang dapat saya sampaikan. Apakah boleh lanjut sedikit promosi untuk kegiatan ICSMG? Boleh sekarang Pak Ali atau nanti Pak Ali? Monggo Pak. Monggo Pak Swin. Oke, untuk partisipan mungkin yang masih ada, saya share screen sebentar ya, bahwa kita akan masih membuka call for paper. Call for paper untuk acara tahun depan di Sydney, International Young Geotechnical Engineer Conference, ya, Sydney 2012. Untuk Indonesia, semua abstrak harus masuk ke hati, ya, masuk ke hati, dan bisa dikirim ke email hati, ya, hatti.amm@gmail.com dan di-cc-kan ke hatipusat@yahoo.com. Abstrak paling lambat kita terima tanggal 15 Oktober 2020. Nah, untuk mengikuti acara ini, syarat utamanya, pertama, wajib anggota hati, dan kedua, penulis paper ataupun presenter harus berumur maksimum 35 tahun, di tanggal 31 Desember 2021 tahun depan. Sampai saat ini belum ada paper yang masuk ke email kami masih tunggu sampai 15 Oktober 2020 untuk mengirimkan perwakilan Indonesia ke ajang World Cup-nya Conference Internasional Geoteknik seluruh dunia. Ya, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Ali, Pak Aksan. Terima kasih Pak Swin. Ya. Tadinya saya mau nulis loh Pak, cuma ada batasan 35 itu loh. Boleh Pak, diputar aja angkanya. Lampirin itu loh, KTP. Udah bisa juga. Jangan merasa muda. Ikut yang senior aja. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Kalau begitu kita tutup hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para sponsor, para peserta terutama yang sudah meluangkan waktunya dari jam 8 sampai setengah 3. Luar biasa. Luar biasa. 6,5 jam dan tetap di depan monitor. Paling nggak yang saya lihat ya, yang saya lihat. Yang lain nggak tahu kemana ya, oke lah. Makasih buat sponsor kita, Geotekindo, Geosystem, dan Geoforce. Acara ini semoga bisa kami langsungkan secara rutin. Buat rencananya entah 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi akan ada kok acara-acara seperti ini. Kami juga akan coba lihat mana materi yang kiranya akan menarik sekali buat para anggota hati. Jadi kami akan berusaha untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari anggota hati sendiri. Gitu. Mumpung dengan metode yang baru ini dengan menggunakan Zoom, kita bisa lebih sering untuk bertemu, mempersingkat waktu dan jarak,
maka kami akan coba untuk mengakomodir semuanya. Terima kasih buat Pak Ali. Jadi Pak Ali ini adalah Pak Ali Iskandar. Beliau adalah ketua yang mewadahi acara Geotalk ini. Bukan hanya Geotalk, tapi juga ketua bidang pengembangan. Saya lempar ke Pak Ali dulu lah. Silahkan memperkenalkan diri Pak Ali. Nanti yang tutup dulu Pak Ali, Pak. Oh, oke. Terima kasih Pak Aksan atas waktunya. Pertama-tama mohon maaf Pak kalau banyak kekurangan, masih banyak kekurangan karena dan masih banyak yang kurang berkenan dalam acara ini. Mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa depan. Tolong diisi di survei Pak, itu nanti sangat berguna bagi kami untuk ke depan mau seperti apa. Terus terima kasih juga pada Pak Ketua Umum, Pak Wijoyo, atas kesempatan yang diberikan, kesempatan hati untuk tetap berkomitmen terhadap pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk Geotalk seperti ini. Terima kasih juga untuk peserta yang luar biasa, di luar ekspektasi saya. Saya kira nggak nyampe 200, ternyata bisa sampai 300. Tadi sampai 310 peserta. Terima kasih juga untuk para narasumber. Tadi ada Pak Haidir, Pak Masur, Pak Bigman, Pak Toha, Pak Chandra. Kayaknya cukup ramai ini Pak. Ada Pak Rifak juga. Terima kasih. Terus terima kasih juga kepada para sponsor Geosystem, Geotekindo, dan Geofos yang tetap mendukung kegiatan hati. Untuk ke depan juga tidak tertutup kemungkinan sponsor-sponsor lain kalau mau ikut bersumbangsih dalam Geotalk ini, baik sponsor lokal maupun nasional, tetap kita buka pintu, Pak. Demikian ucapan terima kasih kami mewakili panitia-panitia lain untuk kondisi seperti ini. Tetap di rumah, tetap produktif bersama hati. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Gino. Sudah selesai. Sudah, Pak. Tapi sebelum itu dikenalkan Pak ya, Pak Ali itu Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Komisariat Daerah. Nah, jadi Geotalk itu berada di bawah divisi ini di hati. Buat yang cuma dengar namanya, bisa dilihat mukanya sekarang. Silakan Pak Sugino. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, acara demi acara tatap muka hari ini telah selesai. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini dan bisa dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya, terutama Dewan Pengurus, juga pengawas dan penasihat. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat.